dan air. Demikianlah jiwaku, haus akan Engkau. Rindu selalu
setiap kehidupan kita. Dan dalam firman Tuhan ini berkata bahwa banyak orang berpikir damai sejahtera dapat diperoleh ketika ia memiliki harta, berlimpah, jabatan atau kedudukan yang tinggi, atau meraih kejayaan tertentu dalam hidupnya, sehingga mereka berusaha sedemikian rupa agar harapan untuk merasakan damai sejahtera itu benar-benar wujud. Jadi kita melihat di dalam dunia sekarang ini, mereka tidak asal punya uang yang cukup, apa saja yang diinginkan pasti akan terlaksana. Lalu mereka pergi menghibur diri ke tempat-tempat penghiburan malam sampai pagi. Kita tahu apa yang dikatakan firman Tuhan di sini, bagaimana mereka menggunakan uang mereka. Mereka tidak berpikir bahwa susah untuk cari uang. Betulkah? Senangkah cari uang? Nah, kalau kita sekarang ini kalau kita dengar jaib, apa yang kita buat dengan uang itu? Belanjaan, shopping kita. Nah, tapi pernahkah kita berpikir bahwa kita harus mengucap syukur kepada Tuhan? Karena semua yang Dia berikan kepada kita itu melalui uang itu juga Tuhan memberkati hidup kita. Pernahkah kita berpikir seperti itu? Selalu. Kita ingat bahwa apa yang dikatakan firman Tuhan ini, sedikit banyak duit kita tetap selalu mengucap syukur kepada Tuhan, karena sumber itu datangnya daripada Tuhan. Kalau kita bekerja, kita diberi jabatan yang tinggi, kita sukakah? Yang bekerja pada majikan ini, sukakah kalau kamu naik pangkat? Suka kan? Pasti kamu suka. Mana mau kamu? Aku dia dari dulu sampai sekarang, dari mulai saya kerja sampai sekarang, saya tidak pernah lagi merasa naik pangkat. Sampai bila lah ini. Tapi kalau kita sudah naik pangkat, kita suka kan? Apa yang harus kita buat kalau kita sudah naik pangkat? Kita harus datang kepada Tuhan, mengucap syukur di atas segala kebaikan Tuhan di kehidupan kita. Dan apabila kita juga memiliki harta dalam kehidupan kita, kita ingat harta itu milik siapa? Milik kita lah bahkan. Tetapi kalau harta itu milik kita, yang terutama sekali, harta itu milik siapa? Milik Tuhan kan? Rumah kita milik Tuhan, semuanya milik Tuhan. Tapi apa yang kita harus katakan, kalau kita tinggal di rumah itu, kalau kita memiliki harta, kalau kita memiliki jawatan, kita harus selalu ingat mengucap syukur kepada Tuhan. Dan apa yang dikatakan di sini bahwa setiap perencanaan dalam kehidupan kita terlaksana oleh karena Tuhan yang memberkati. Dan apa yang dikatakan bahwa keinginannya hanya satu, yaitu supaya hati terhibur dan kita punya stres hilang. Mungkin saja di tempat itu mereka bisa tertawa lepas sepanjang malam, tapi bukan berarti mendapat damai sejahtera itu. Kalau kita sudah bersukaria, kamu paham apa itu bersukaria? Pahamlah kan? Kalau kita sudah bersukaria, berketawa-ketawa sudah kita, tetapi selepas itu hilangkah stres kita? Kalau sudah pikiran kita memesong kepada yang lain, kamu paham apa yang saya cakapkan? Selepas itu paginya kamu rasa stres kamu sudah hilang kan? Contohnya kalau kita punya masalah, jadi kita buat sesuatu lah menyeronokkan hati kita. Oh bagus ini, kasih hilang stres kita. Tapi besoknya hilangkah stres kita? Dia akan berulang balik kan?
dia akan berulang balik. Karena iblis tidak suka dengan kita punya damai sejahtera. Dia tidak suka dengan sukacita kita. Oleh sebab itu banyak sejak cara dia supaya dia bilang, oh kau buat ini, supaya punya stres hilang. Stres kita tidak akan hilang. Tapi kalau kita berkata bahwa kita melakukan perkara-perkara yang tidak berkenan di depan Tuhan itu membuat kita damai sejahtera, itu bohong. Betul tak? Itu bohong. Tapi apa yang dikatakan firman Tuhan di sini dalam Yesaya ini, hanya di dalam Tuhan saja kita punya damai sejahtera. Kalau kita mengadakan Tuhan di dalam kehidupan kita, hanya Tuhan saja damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Jadi apa yang dikatakan firman Tuhan di sini? Di manakah kita menemukan damai sejahtera sejati itu? Di mana? Apa yang dikatakan di sini, tidak ada yang lain selain hanya dalam Yesus Kristus. Dunia boleh menjanjikan apapun, tetapi kesemuanya itu hanya sesaat dan berujung kepada kebinasaan kekal. Jadi kita ingat bahwa selagi kita punya kesempatan di dalam dunia ini, kita ingat bahwa dunia ini hanya sementara sahaja untuk kita tinggal. Walaupun kita bikin rumah mewah, walaupun sampai ke langit, tidak mungkin kita akan miliki itu selama-lamanya. Betul kan? Tidak mungkin itu kita kan. Walaupun kita punya banyak uang, tidak mungkin itu kan kita miliki. Karena kenapa? Hanya di dalam Yesus saja kita punya damai sejahtera itu. Dan apa yang dikatakan di sini? Dia berkata bahwa bila saat ini kita sudah mulai kehilangan damai sejahtera dan merasakan kabar hidup, itu tandanya kita sedang jauh dari sang sumber damai sejahtera. Kalau kita sudah jauh daripada Tuhan, damai sejahtera itu akan hilang. Tidak mungkin damai sejahtera itu akan kembali kepada kita. Yang ada pada kita hanyalah diri kita sendiri, menuduh diri kita sendiri. Kan? Kalau itu kau walaupun kau bilang jangan, tapi dirimu sendiri, menuduh dirimu sendiri, sehingga membuatkan kita jauh daripada Tuhan. Sebab itu dia berkata dalam firman Tuhan ini, kunci utama agar kita menikmati damai sejahtera adalah selalu tinggal dalam hadirat Tuhan dan hidup dalam ketaatan. Jadi apa yang dikatakan firman Tuhan di sini, kalau kita mau memiliki damai sejahtera Allah itu dalam kehidupan kita, tinggallah di dalam Tuhan, tinggallah di dalam ketaatan. Mari kita tetap mentaati firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Karena dia berkata, ketika kita membangun keimanan dengan Tuhan serta menyediakan waktu untuk merenungkan firman-Nya siang dan malam, maka kasih-Nya akan selalu mengalir memenuhi hati kita. Jadi apa yang dikatakan di sini, kalau kita tinggal dalam Tuhan, kalau kita selalu merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, pasti kita akan memiliki damai sejahtera itu di dalam kehidupan kita. Jadi apa yang dikatakan firman Tuhan di sini, bahwa firman Tuhan selalu mengingati kita tentang perintahnya, bahwa kita harus selalu mengingati Tuhan dalam kehidupan kita, dan biar damai sejahtera Allah itu menyertai kita semua. Dan apa yang dikatakan di sini, pilihan tetap ada pada kita. Dia memberikan kehendak bebas kepada kita untuk memilih. Memilih bukanlah pekerjaan yang mudah untuk menjadi seorang yang taat kepada daging. Kita akan terasa sakit. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Dalam Matius 26 ayat yang ke-41 dia berkata bahwa roh kita penurut, tetapi daging kita lemah. Apa yang dimaksudkan oleh firman Tuhan di sini, bahwa roh kita penurut itu apa? Kalau kamu takutan tuh, kamu bilang, wih, seramnya aku, bilang kan? Jadi bagaimana dengan tubuhmu? Masih kuat gak kalau kamu takut? Hah?
Kalau roh kamu takut, daging kamu kuatkah? Tidak kan? Daging kamu lemah. Nah, saya ingat yang ini dia bilangnya roh penurut, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Semalam ini cerita. Waktu semalam kami, kalau satu orang mengajak kita, pasti tergugat iman kita. Betul kan? Tergugat iman kita. Jadi daging kita ini lemah. Kita ikut saja. Kenapa kita mau ikut? Sebab kita bilang, ayo susah juga pulang. Kalau kita lihat kawan. Nah, tetapi kita harus ingat siapa kawan sejati kita. Apa yang dikatakan? Setiap apa yang ada di dalam dunia ini hilang begitu saja. Tetapi kalau kita tinggal di dalam Tuhan, Tuhan itu tidak pernah mengecewakan kita. Walaupun roh kita ini penurut, walaupun daging kita ini lemah, tetapi Tuhan itu tetap menguatkan kita. Amin. Nah, jangan pula kamu ingat yang ayam firman Tuhan ini adalah biar damai sejahtera Allah itu di dalam kehidupan kita. Dan apa yang dikatakan di sini bahwa namun damai sejahteranya kepada tersedia bagi orang-orang yang setia dan taat kepadanya. Firman-Nya dengan tegas mengatakan bahwa tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Dalam Yesaya 48 pasal 48 ayat yang ke-22. Kita lihat dalam Yesaya 48 ayat yang ke-22. Kalau kita sudah menjumpainya, itu hanya pada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi damai sejahtera itu tidak ada kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Jadi hari ini memang Tuhan mengajak kita semua. Mari kita tetap tinggal di dalam Tuhan. Mari kita tetap percaya pada kuasa-Nya. Mari kita tetap mentaati Tuhan sampai akhir hidup kita. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan Engkau saat ini. Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Silakan dulu.
yang masih terlantar di hospital. bagi mereka Juga Tuhan ada di kalangan jemaatmu yang tidak sehat, kami mohon doa Pastor Purnama, saudara kami Henry, kiranya Tuhan akan terus memberikan saat ini lawati apapun yang mereka perlukan. Kami juga mohon doa bagi anak bersekolah saat ini, khususnya anak PPM,